Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama pada kesempatan siang hari ini, kita dapat bertemu, berkumpul dengan tujuan yang baik. Di samping memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita juga memiliki kesempatan untuk bersama membahas Dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga apa yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan pengetahuan, tapi juga mampu meningkatkan keyakinan dan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sebagaimana yang sudah disepakati pada kesempatan siang hari ini, di pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengapa berdana. Bapak, Ibu sekalian, pekan ini adalah pekan terakhir para biku menjalankan masa wasa. Minggu depan masa wasa sudah selesai. Selesainya masa wasa menjadi pertanda awalnya masa katina. Masa katina adalah kesempatan di mana Bapak Ibu sebagai umat Buddha, sebagai upasaka upasika yang memiliki bakti dan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha dapat berlatih praktek berdana. Bapak, Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada dua macam penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit fisik, penyakit jasmani. Penyakit yang kedua adalah penyakit batin, penyakit mental. Berbicara mengenai penyakit fisik, tentu kita pernah mengalaminya. Mulai dari penyakit fisik yang ringan, sakit kepala, sakit perut, panuan, kudisan, kurapan, sampai dengan penyakit fisik yang berat, yang mungkin karena beratnya penyakit fisik tersebut mengancam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami penyakit fisik, kita begitu menderita. Maka kita mencari cara untuk bisa sembuh dari penyakit fisik tersebut. Ya kan? Sakit kepala aja kan sudah menyiksa toh. Bikin pusing. Kadang-kadang 7 keliling. Makanya obatnya kalau di Indonesia kan puyar bintang 7. Kan pusingnya 7 keliling, obatnya puyar bintang 7. Kalau sakit kepala ya obatnya sakit kepala. Kalau dijawab Panadol, itu promosi, salesnya emang. Ya Panadol, Paramek, Bodrek itu kan merek dagang, ya kan? Ya Bapak Ibu sekalian, sedemikian. Ketika kita sakit fisik, kita menderita, kita ingin sembuh. Makanya kita mencari obat, mencari perawatan. Agar kita bisa sembuh dari sakit fisik yang mendera jasmani kita. Ya, jadi sedemikian sakit fisik saja sudah menderita. Bapak Ibu sekalian, ada sakit batin yang kedua. Sakit batin berupa apa? Di dalam diri kita ada kebencian. Di dalam diri kita ada keserakahan. Di dalam diri kita ada kebodohan. Batin.
Penyakit batin setiap saat bisa muncul. Kalau penyakit fisik kan mungkin kemarin sakit kepala, minum obat, hari ini sudah sembuh. Mungkin kemarin sakit perut, minum obat, sudah sembuh. Tapi kalau penyakit batin, munculnya bisa setiap saat. Ya kan? Kekikiran, keserakahan, kebodohan batin, itu bisa setiap saat munculnya. Ketika kita melihat pengemis, mungkin kita iba ingin memberi. Tapi seketika itu juga penyakit batin, kekikiran, keserakahan muncul menghalangi keinginan untuk berdana. Ketika kita melihat orang yang tidak disenangi, rasa tidak suka, kebencian langsung muncul, penyakit batin muncul seketika. Atau ketika melihat seseorang melakukan sesuatu yang baik, pikiran iri yang diliputi oleh kebodohan batin, tidak tahu manfaat kebajikan, dalam sekejap pun bisa muncul. Mau ngapain berbuat kayak gitu? Apa manfaatnya? Ini penyakit-penyakit batin yang setiap saat bisa muncul di dalam diri kita. Pada saat kita mengalami penyakit fisik itu hanya membawa derita buat kita di hidup ini saja. Tapi kalau penyakit batin, penderitaan yang akan kita alami bukan cuma di hidup ini saja, tapi akan terbawa ke kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sekarang, tidakkah kita ingin sembuh dari penyakit batin itu? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anggutara Nikaya, di bagian lain, ada percakapan antara Sang Buddha dengan Uga. Uga seorang Perdana Menteri yang adalah anak buah Raja Migara Rohanea. Uga berkata kepada Sang Buddha, menakjubkan Bante, menakjubkan, mencengangkan harta kekayaan yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea. Umumnya kan begitu ya, anak buah biasa muji-muji bos. Biar naik gaji dan naik pangkat. Nah, Uga, Perdana Menteri, mengatakan hal demikian, memuji-muji kekayaan yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea. Raja yang dimana dia mengabdi. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha kemudian bertanya, memangnya apa Uga yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea? Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha Uga memberikan jawaban. Bante, semua orang tahu Raja Migara Rohanea itu adalah raja yang paling kaya. Emas peraknya banyak, Bante. Emas peraknya ada di mana-mana. Uga, mungkinkah kekayaan seperti itu hilang? Uga, mungkinkah kekayaan itu bisa lenyap? Mungkin Bante. Apa Bante yang dapat menyebabkan harta kekayaan, emas, perak, kekayaan berupa materi itu lenyap? Uga, ketahuilah, kekayaan yang berupa materi dapat lenyap karena terbakar. Kita mengetahui, sekarang musim kemarau, api mudah sekali muncul, membakar apapun. Ya kan Singapura dapat kiriman dari Indonesia, impor asap.
Itu kan satu bukti nyata. Kekayaan bisa habis karena terbakar. Uga, kekayaan bisa habis karena kebanjiran. Jadi kalau kita lihat, di musim kemarau, api membakar, bisa membuat kekayaan yang dimiliki habis. Di musim hujan, air berlimpah mengalir kemana-mana, bisa menyebabkan kebakaran. Kekayaan yang dimiliki pun bisa habis. Kalau di kampung-kampung biasanya orang punya empang, kolam pancing. Ya, ada yang dari kampung? Di Indonesianya? Ya, biasa punya beberapa petak kolam pancing. Biar pengunjung rame, buat minggu depan, hari ini diisi ikan. Ratusan kilo, ribuan kilo. Yang harganya juga jutaan sampai ratusan juta. Taunya besoknya kebanjiran. Habis ikannya kabur semua. Kekayaan bisa habis karena kebanjiran. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha juga memberikan jawaban. Uga, kekayaan bisa habis karena disita oleh pemerintah. Lebih-lebih bila mana kita mendapatkan kekayaan itu bukan dengan jalan yang baik. Ya, kalau kita korupsi, ketahuan, ditangkap, kan bukan cuma kitanya yang masuk Hotel Guntur. Kalau di Indonesia kan Hotel Guntur kan namanya ya, tahu nggak? Apa Hotel Guntur? Penjara KPK. Udah lama emang nggak pulang ke Indonesia, nggak tahu Hotel Guntur. Ya Bapak Ibu sekalian, kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa harta kekayaan bisa habis karena dirampok. Lalu kekayaan juga bisa habis karena ditawan oleh musuh. Seorang raja pasti punya seteru, ya kan? Nggak ada raja yang nggak punya seteru, pasti punya musuh. Yang setiap saat bisa saja musuhnya itu menyerangnya. Dan yang menjadi sasaran bukan cuma menawan raja, tapi juga menawan harta benda yang dimiliki oleh raja tersebut. Kemudian harta juga habis karena dihabiskan, dihambur-hamburkan, dipoya-poya oleh ahli waris yang boros. Inilah uga 6 hal yang dapat membuat harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa habis, bisa lenyap. Uga ada kekayaan yang mulia. Ada harta yang tidak mungkin mengalami 6 musibah ini. Apa itu Bante? Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menjelaskan ada 7 kekayaan mulia yang tidak mungkin mengalami habis, tidak mungkin lenyap karena 6 hal tersebut. Apa itu? 1. Kekayaan keyakinan, sadda. Kita punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dhamma adalah ajaran yang telah diajarkan oleh Buddha dengan sempurna. Yang kalau kita pelajari dan kita laksanakan menuntun kita menuju hidup bahagia saat ini, menuntun kita untuk hidup bahagia di masa depan, juga menuntun kita untuk tercapainya kebebasan dari penderitaan. Inilah kekayaan mulia yang pertama yang tidak mungkin bisa musnah. Perkuatlah kekayaan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara mau mempelajari dan melaksanakan apa yang diajarkannya.
Kalau kita membaca Ratana Sutta, di bait ketiga di situ dikatakan, yang kinci witang idawa hurangwa, sagesu wayang ratanang panitang, nano samang ati tatagatena idampi bude ratanang panitang. Harta apapun yang ada di dunia, permata apapun yang ada di alam surga, tiada satupun yang dapat menyamai permata Sang Buddha, permata Dhamma, permata Sangga. Jadi sangat berharga. 3 permata itu bagi kita umat Buddha. Di dalam Dhammapada juga dikatakan, orang yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangga, itulah perlindungan yang utama. Itulah perlindungan yang aman. Itulah perlindungan yang nyaman. Karena dengan berlindung pada Buddha Dhamma Sangga, orang akan bebas dari semua derita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jagalah, rawatlah keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangga. Karena ini adalah harta mulia yang pertama. Yang kedua, setelah sada, harta mulia yang kedua adalah sila, moralitas. Sebagai upasaka-upasika, Bapak Ibu berusaha untuk menjalani 5 latihan sila. Sebagai sila yang pokok, sebagai sila yang adalah menandakan orang yang melaksanakannya itu adalah manusia. Makanya jangan minta bonus. Bante, 5 sila itu memberatkan. Korting Bante 1, mumpung mau akhir tahun. Sang Buddha mengatakan Pancasila Buddhis itu sebagai manusia dhamma. Dhamma yang menunjukkan bahwa yang melaksanakan itu adalah manusia. Dhamma yang dapat membawa ke kelahiran kembali ke alam manusia. Sekarang sebenarnya kita bisa tidak merasakan buah hasil dari pelaksanaan 5 sila di masa lalu. Apa? Hasilnya ada nggak sekarang? Apa? Nah, lahir sebagai manusia. Fisik kita sempurna, mental kita sempurna, kita lahir sebagai manusia. Itu tanda bahwa di masa lalu di hidup kita yang lalu, kita melatih 5 sila ini dengan baik. Makanya kalau di masa lalu saja bisa, kenapa sekarang enggak? Kan kita saya sering ditanya, Bante gimana ya biar kehidupan akan datang bisa jadi manusia lagi? Apa caranya Bante? Gimana syaratnya? Ya 5 sila itu. Kita jangan berpikir sila itu sebagai tali yang mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas. Kita harus berpikir, sila itu adalah tangan yang menjamah kita, menuntun kita menuju pada kebahagiaan. Ya, jadi jangan merasa terikat dengan adanya 5 sila ini. Justru sila adalah tangan-tangan yang akan menuntun kita menuju kebahagiaan. Ini kekayaan mulia yang kedua, sila. Yang ketiga adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Rasa malu untuk berbuat jahat, iri. Kita harus berpikir untuk memunculkan rasa malu. Ketika niatan, keinginan berbuat jahat itu muncul. Bagaimana caranya? Status kita. Kita harus renungkan lagi. Ketika keinginan, niatan berbuat jahat muncul, kita lihat status kita.
Oh, saya ini seorang ayah yang punya istri dan anak. Rasanya malu kalau seorang ayah yang harusnya jadi teladan buat istri dan anak berbuat jahat. Saya ini kepala keluarga, rasanya malu kalau berbuat jahat. Saya ini sarjana, pendidikan saya tinggi, rasanya malu untuk berbuat jahat. Jadi kita bisa melihat status kita untuk memunculkan rasa malu berbuat jahat. Ya memang kalau di negara kita ya, justru yang pinter-pinter itu yang jadi penjahat ya. Makanya ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya sebagai umat Buddha, punya malu untuk berbuat jahat. Ini kekayaan yang ketiga. Yang keempat, setelah malu untuk berbuat jahat, kekayaan yang keempat adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Kita harus ingat, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, memang mungkin itu membuat kita puas. Kenapa? Karena yang menjadi sasaran kita berbuat jahat itu adalah orang yang kita tidak sukai. Tapi di balik itu kita juga harus sadari, perbuatan jahat itu sudah membuat menderita orang yang kita tidak sukai. Tapi di satu sisi, di saat itu pula kita sedang membuat penderitaan buat diri kita sendiri. Kita harus pikirkan lagi. Ketika keinginan tindakan berbuat jahat itu muncul, memang itu menyakiti orang lain. Tapi sesungguhnya yang lebih berat, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Milikilah kekayaan mulia yang keempat, takut akan akibat dari perbuatan jahat, otapa. Yang kelima, kekayaan yang kelima adalah bahu saca, banyak pengetahuan. Belajarlah terus, baik itu meliputi keterampilan, pengetahuan, baik yang sifatnya duniawi maupun rohani. Kenapa? Karena itu berguna. Karena itu adalah kekayaan mulia. Jangan merasa dibatasi oleh usia. Ya, belajar kan tidak mengenal usia. Kan ada di Cina itu, di Tiongkok, umur 83 kan baru lulus S1. Ya, umur 83 baru lulus S1. Ya, jadi belajar itu tidak mengenal usia. Ini kekayaan mulia yang kelima. Yang keenam adalah caga, kedermawanan, gemar memberi. Dan yang terakhir, kekayaan mulia yang ketujuh adalah panya, kebijaksanaan. Mampu memahami kenyataan hidup. Inilah uga, 7 kekayaan mulia yang tidak mungkin mengalami 6 musibah. Tidak mungkin bisa lenyap, tidak mungkin bisa hilang. Itulah percakapan antara Uga dan Sang Buddha yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa dari 7 kekayaan mulia itu, salah satunya adalah caga. Caga, kedermawanan, itu identik dengan dana. Pemberian. Caga, kedermawanan, itu identik dengan dana. Bapak Ibu sekalian, dana di dalam kitab suci Itiwutaka dikatakan ada 2 macam. Ada dana yang sifatnya
materi, ada dana yang sifatnya non-materi. Dana yang sifatnya materi, tentu kita sudah ketahui. Kita bisa berdana baju, kita bisa berdana makanan, kita bisa berdana tempat tinggal, kita bisa berdana obat-obatan, kita bisa berdana benda-benda lainnya yang bersifat materi. Ini dana jenis pertama. Dana yang sifatnya non-materi, kita bisa berdana berupa apa? Tenaga. Berupa tenaga. Kan kalian di sini berapa? Sebulan 2 kali ya? Ya, ada kesempatan untuk puja bakti ceramah bahasa Indonesia. Ya. Bisa sebelum dimulai sudah siap-siap. Nyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan ini. Nanti setelah selesai jangan langsung pulang. Beres-beres apa yang sudah dipakai. Itu kan dana berupa tenaga. Mungkin nanti ya ada yang sudah tua ikut kegiatan ini, perlu naik bis di depan, dibantu disetopin, ya kan? Itu dana yang sifatnya berupa non materi, berupa tenaga. Atau mungkin ada di antara kalian yang merasa kesal karena sesuatu dan lain hal. Lepaskanlah itu. Jangan memendam kekesalan, jangan memendam kebencian. Kenapa? Yang menderita diri kita sendiri. Lepaskanlah. Berdanalah dengan melepaskan kebencian. Itu pun merupakan berdana. Membuat orang yang tadinya mungkin merasa bersalah dengan kita menjadi biasa-biasa kembali. Karena kita lepaskan ikatan kesalahan yang menimbulkan kebencian di dalam diri kita dan juga di dalam diri orang tersebut. Ini dana yang sifatnya non-materi. 2 macam dana yang dijelaskan di dalam kitab suci Itiwutaka. Dalam kitab suci yang sama, dikatakan bahwa orang yang berdana, Bapak Ibu sekalian, itu dapat diumpamakan seperti cuaca, seperti musim. Kita mengetahui di Indonesia, di sini juga sama ya, ada 2 musim. Musim kemarau seperti sekarang ini, dan musim penghujan. Kita mengetahui kalau musim kemarau gersang, pohon-pohon meranggas, daun-daunnya kuning, berguguran, layu. Rumput-rumput kering, di mana-mana terlihat gersang. Orang juga ada yang seperti musim kemarau. Kalau dia itu pelit, kalau dia itu kikir. Ada orang Bandung? Ada? Hah? Kalau kata orang Bandung, musim kemarau apa? Mana orang Bandung? Halodo. Tahu nggak halodo? Udah lupa bahasa Sunda. Jadi kalau orang Sunda nyebut kemarau itu halodo. Ya, jadi nanti kalau ada kadang-kadang juga dengan bahasa kasar itu sering dikatakan si berod. Berod. Ya, jadi itu, ya jadi kalau kita nanti ada teman yang kikir, yang pelit, jangan lagi dikatain pelit, kikir. Kemarau, kemarau, kemarau.
Jadi ini, orang yang tidak pernah memberi itu seperti di mana hari-hari itu tidak ada hujan. Seperti musim kemarau, gersang. Musim hujan, saat hujan pun ada dua. Ada yang hujan lokal, ada yang hujan di mana-mana. Orang yang berdana juga demikian. Yang dimaksud dengan hujan lokal adalah orang itu pada saat berdana pilih-pilih. Ya, pada saat ada si ini, dia mau datang, mau memberi, mau berdana. Tapi pada saat ada si itu, dia tidak mau datang, tidak mau memberi, tidak mau berdana. Dia pilih-pilih. Sama seperti hujan. Di sini hujan, sebelah sana tidak hujan. Sebelah sana hujan, di sini tidak hujan. Seperti itulah orang yang berdana pilih-pilih. Seperti hujan lokal. Hujan yang di mana-mana itu merata. Orang juga demikian. Dia berdana kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Tidak pilih-pilih. Ya, tidak pilih-pilih, kepada siapapun dia selalu memberi. Memberi dan memberi. Makanya di dalam kitab suci yang lain dikatakan, kalau orang sudah terbiasa berdana, kalau orang sudah terbiasa memberi, di dalam pikirannya hanya ada kata memberi dan memberi. Deta detati basati. Makanya dana itu harus dijadikan kebiasaan. Agar setiap saat, dimanapun, kapanpun kita mendapatkan kesempatan untuk berdana, kita selalu menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini tipe 3 jenis orang berdana berdasarkan cuaca. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anggutara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada orang yang mana bila mana kita memberikan dana kepada orang tersebut, dana yang kita berikan itu adalah dana yang tepat waktu. Dana yang tepat waktu. Kepada siapa? Dana yang dikatakan dana yang tepat waktu itu diberikan. Ada 5 macam orang yang dikatakan bila mana kita memberi kepada 5 orang ini, itu adalah dana yang tepat waktu. Siapa saja mereka? 1, orang yang baru tiba setelah dia melakukan perjalanan. Setelah dia melakukan perjalanan. Ya, kita mengetahui seseorang yang baru melakukan perjalanan, menempuh perjalanan itu melelahkan. Jadi kalau dia sampai, ada yang menyambut, ada yang memberi minum, ada yang memberi makan, wah senang sekali dia. Ya sama seperti bapak-bapak yang jadi suami, begitu pulang kerja, masuk dapur, di meja makan, semua makanan sudah disiapkan oleh istrinya. Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau di meja makan nggak ada apa-apa, cuma piring sama garpu doang, ya pasti itu piringnya jadi UFO. Ya, jadi ini orang yang baru tiba itu menempuh perjalanan melelahkan. Maka sudah sepantasnya kita memberikan persembahan dana kepada orang tersebut. Dan dana yang kita berikan kepada mereka dikatakan oleh Sang Buddha, dikatakan dana yang tepat waktu.
Orang yang kedua adalah orang yang akan pergi. Orang yang akan melakukan perjalanan. Kita ini punya kebiasaan buruk. Justru tidak sesuai dengan sikap seorang Buddhis. Begitu tahu temennya mau jalan-jalan, mau ke Eropa ya, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu bukan sikap seorang Buddhis. Justru kalau kita memahami ajaran Buddha, kita tidak akan membebani, justru malah memberi. Mau jalan-jalan ya? Ke Cungkoya. Nih, saya ada sedikit. Ya, semoga perjalanannya menyenangkan, nyaman, pergi selamat, pulang selamat. Jangan lupa oleh-olehnya. Sama aja itu mah. Jadi jangan sampai demikian ya. Jadi kepada orang yang akan pergi, kita memberikan persembahan dana. Dengan tulus, dengan ikhlas. Tanpa perlu ditambahin embel-embel. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya, jadi jangan membebani. Ya tentu kan dia sudah persiapan dia mungkin juga terbatas. Kemampuan dia juga mungkin terbatas. Kalau kita bebani, tentu itu menjadi pemikiran baru buat dia yang memberatkan. Ya kalau memang kita bisa membantu, ya lebih bagus kita membantu. Makanya sering juga kalau ada umat, Bante mau ke sana ya, jangan lupa oleh-olehnya Bante. Baru kemarin saya ceramahin, bukannya ngongkosin saya, malah minta oleh-oleh. Ya ini orang yang kedua. Kepada orang yang akan pergi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dana yang kita berikan dikatakan dana yang tepat waktu. Bila mana kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Sering terjadi bencana. Bencana alam. Ya kan? Pada saat bencana alam terjadi, yang jadi korban bukan cuma 1-2 orang, 10-20 orang. Kadang-kadang bencana alam terjadi, yang jadi korban itu ratusan dan ribuan orang. Pada saat kita ingin membantu, bantuan awal, bantuan pertama yang kita bisa berikan, jangan dulu selimut, jangan dulu pakaian. Kenapa? Berikan dia makanan. Kita bisa melihat, ketika perutnya lapar, orang bisa berperilaku negatif. Ya kan? Banyak terjadi kasus ketika terjadi bencana alam, bantuan pangan lambat tersalurkan, karena lapar orang menjarah. Ya kan? Karena lapar orang menjarah. Makanya kalau kita ingin membantu, pada saat ada bencana-bencana alam, kirimlah bantuan makanan. Memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ini sebagai contoh saja bencana alam ya. Sebenarnya kan setiap hari kita bisa memberi mereka-mereka yang memang secara kehidupan itu sulit untuk mendapat makanan. Ya. Memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Itu dikatakan dana yang tepat waktu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kepada orang yang sakit. Kepada orang yang sakit. Kalau kita memberikan dana kepada orang yang sakit, dana yang kita berikan itu adalah dana yang tepat waktu. Kita mengetahui orang sakit itu butuh banyak biaya. Ya kan? Biaya rumah sakit, biaya obat, biaya suster, biaya dokter, biaya yang lain-lain.
Tentu biaya-biaya itu menjadi beban buat diri yang sakit dan keluarganya. Kita bisa membantu meringankan beban tersebut dengan memberikan persembahan dana kepada orang yang sedang sakit. Dana kepada orang yang sedang sakit adalah dana yang tepat waktu. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dana itu dikatakan dana yang tepat waktu kalau di Suta disebutkan itu adalah didapat dari panen pertama. Jadi kalau petani dia baru mulai menanam, kemudian setelah sekian lama dia merawat tanaman tersebut, tanaman itu dipetik, hasilnya dijual, hasilnya didanakan. Maka dana itu dikatakan dana yang tepat waktu. Kalau pekerja, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah gaji pertama. Ya, gaji pertama. Kalau kita setelah sebulan bekerja, bulanan ya gajinya ya. Kita dapatkan, kemudian didanakan. Yang nggak usah semua, nanti nggak hidup di sini. Ya kita danakan, maka itu adalah dana yang tepat waktu. Makanya kan sering ketika kita sudah mulai diterima kerja, nanti kalau gajian, saya traktir mamah ya, saya traktir papa ya kan? Itu dana yang tepat waktu. Inilah Bapak Ibu sekalian, 5 macam dana yang bila mana kita berikan kepada orang-orang tersebut, dana yang kita berikan itu adalah dana yang tepat waktu. Yang terakhir, pahala. Pahala dari berdana. Tentu kalau kita berbicara tentang dana, tentang hal yang baik, rasanya tidak lengkap kalau tidak dijelaskan pahala dari kebajikan tersebut. Apalagi kita orang Tionghoa kan, kalau disuruh apa-apa, untungnya berapa? Hitung-hitungannya mantep kan ya, si poanya jalan. Dalam kitab suci Anggutara Nikaya, ada orang yang datang kepada Sang Buddha. Bante, tolong jelaskan, apakah ada dana yang bisa menghasilkan pahala yang nyata di hidup saat ini? Dan ini tidak perlu menunggu mati. Pahala nyata dari berdana yang bisa didapatkan di kehidupan sekarang. Sang Buddha menjelaskan ada. Apakah pahala nyata dari berdana yang bisa kita dapatkan di kehidupan sekarang ini? Ada 5. Apa saja? Orang yang suka berdana, sebagai pahala nyata pertama yang bisa dia terima adalah dia akan disukai dan dihargai oleh orang banyak. Kita bisa melihat ketika ada orang yang gemar memberi, gemar berdana. Begitu dia datang ke satu acara, pasti banyak yang menyambut. Ya kan? Pasti banyak yang menyambut. Memberikan, mempersilahkan dia duduk. Ya kan? Diberi jamuan dan sebagainya. Ini adalah pahala nyata yang langsung dirasakan di hidup saat ini sebagai buah bagi orang yang gemar berdana. Yang kedua, pahala nyata dari berdana. Kebaikan dan kebijaksanaan selalu mengikutinya. Jadi kemanapun dia pergi, orang baik itu gampang dikenali. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu bertemu dengan orang-orang bijaksana yang selalu memberikan nasihat, petunjuk, masukan
pada dirinya untuk selalu berbuat kebajikan. Ini pahala nyata dari berdana yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nama baiknya tersebar luas. Nama baiknya tersebar luas. Ya banyak donatur-donatur. Memang kadang-kadang ada orang, kalau dana itu, jangan ditulislah nama saya. Sebenarnya bisa punya dua motivasi. Dia memang tidak ingin dikenal, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak ingin dicari-cari oleh orang yang butuh dana. Ya, tapi biar bagaimanapun tetap pahala nyata bagi orang yang gemar memberi adalah nama baiknya tersebar luas. Ya kan, kalau kita pasang dupa, pasang aromaterapi, wanginya cuma di situ. Kalaupun dia nyebarnya itu ngikutin angin. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ya kan, keharuman nama baiknya tidak hanya menyebar mengikuti angin, tapi bahkan melawan arah angin. Itu kan di Dhammapada ada. Bahkan nama baik orang baik bisa tersebar sampai ke alam surga, ke alam dewa. Itu pahala nyata yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pahala nyata yang keempat adalah orang yang berbuat baik, gemar memberi, gemar berdana. Dia punya rasa percaya diri. Jadi kemanapun dia masuk dalam sebuah pergaulan, karena dia gemar memberi, dia gemar berdana, dia tidak minder. Ya, dia tidak minder. Kadang-kadang ada orang menjadi kecil hati. Kenapa? Karena memang kurang dalam berbuat kebajikan. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang gemar berbuat baik, gemar memberi, gemar berdana, dia akan punya rasa percaya diri. Kenapa? Tidak ada celah kikir dalam dirinya. Ya kan? Kadang-kadang orang meskipun kaya tapi pelit. Ya kan? Begitu dia datang ke satu tempat, orang-orang mengenali. Kan sering ada cibiran. Kaya tapi pelit. Ya kan? Tapi bagi mereka yang suka memberi, meskipun dia tidak kaya, orang akan mengenalinya. Ya, jadi dia punya rasa percaya diri. Yang terakhir, yang kelima, pahala nyata dari berdana adalah setelah meninggal, dia menuju alam bahagia, dia menuju surga. Sebenarnya surga dalam agama Buddha tidak hanya didapat diperoleh nanti setelah kematian. Saat ini juga pun ketika kita hidup berkecukupan dan penuh kepuasan, bersyukur, itu seperti seolah-olah kita sudah berada di alam bahagia, di alam surga. Inilah 5 pahala nyata yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya sebagai buah hasil daripada berdana. Kembali kepada yang di awal tadi dikatakan. Mengapa berdana? Ingat, kita punya penyakit batin. Penyakit batin yang kita miliki ada 3. Salah satunya adalah keserakahan. Keserakahan punya teman, kikir, melekat. Itu bisa membawa kita menderita. Maka sebenarnya tujuan kita berdana adalah mengobati penyakit batin itu. Penyakit batin, kekikiran, keserakahan, kemelekatan yang ada dalam diri kita. Di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, jine kadari yang danena, jine kadari yang danena. Kalahkan kekikiran dengan berdana. Obati penyakit batin kekikiran dengan mau memberi. Ya, semoga uraian ini memberi manfaat. Tidak hanya wawasan pengetahuan, tapi juga keyakinan dan praktek dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Sabe sata bawang kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk kalian yang misalnya kira-kira mau bertanya kepada Bante, mungkin boleh angkat tangan atau apa? Langsung. Bante, terima kasih untuk bicara. Kalau saya mau tanya, kan tadi Bante bilang ada 3 macam orang yang memberikan, ada yang kemarau, ada yang hujannya cuma setempat hujannya gitu. Tapi kalau hujannya setempat, kadang-kadang saya ngaku kalau saya kadang hujannya setempat. Soalnya kalau saya lihat pengemis, ini anak masih muda, harusnya sekolah atau kerja, tetapi malah mengemis. Kenapa? Ya saya nggak beri. Tapi apakah itu termasuk saya memberi-beri? Soalnya saya juga pikir kalau saya memberi, ntar ini orang makin males. Terima kasih. Ya, memang dalam berdana juga harus bijaksana. Ya toh? Sekarang kan sudah banyak peraturan daerah juga memberi kepada pengemis itu juga merupakan pelanggaran hukum. Ya toh? Nggak apa-apa itu yang dari Bandung jawab iya. Ini nggak tahu. Ya, sudah banyak peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati di Indonesia, ya, yang di situ menyatakan memberi kepada pengemis itu juga pelanggaran hukum. Kita harus bijaksana juga. Kalau memang kita tidak mau memberi kepada pengemis dengan pemikiran demikian, ya, masih muda dan sebagainya, oke, tidak menjadi soal. Tapi di sisi lain, sebenarnya kita bisa memberi kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Memberdayakan mereka. Jadi mengubah pola. Tidak lagi kita memberi selalu kepada mereka fakir miskin itu hal yang sifatnya umpan. Tapi kita harus berusaha memberi mereka itu kail. Kan lebih bijaksana toh? Seperti kemarin ada yang suka mengikuti itu Ehipasiko Foundation. Hah? Ada ya? Ada yang muda meminta-minta. Ada yang tua, ibu-ibu berusaha. Dua-duanya sama-sama usaha. Ya kan? Yang satu berusaha meminta, yang satu ibu-ibu ini jualan kacang. Kacang rebus itu. Di sini ada nggak yang jualan kacang rebus? Nggak ada ya. Banyak kalau kangen kacang rebus pulang dulu dah. Kan? Hah? Oh di sini tisu. Oh ya. Ya jadi sama-sama usaha. Tapi yang satu usaha meminta, yang satu usaha-usaha. Mana yang mau dibantu? Nah, usaha-usaha. Seperti itu kan kita memberdayakan mereka toh. Mereka tidak mendapat dengan cuma-cuma. Sehingga apa? Itu akan membuat mentalitas mereka tidak menjadi mental pengemis. Itu akan membuat mental mereka tetap untuk berjuang. Itu sebagai bentuk motivasi kita buat mereka. Makanya kalau sekarang pemerintah di samping membuat perda itu juga membuat himbauan. Kalau memang mau berdana buat fakir miskin, ya hendaknya disalurkan ke lembaga-lembaga sosial. Ya, itu. Ada kok lembaga-lembaga sosial yang tidak korup. Tidak semuanya. Itu oknum. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus bijak juga. Yang penting di sini sebenarnya pada saat berdana itu bukan didasari oleh favoritisme. Ya, tidak didasari oleh favoritisme kepada figur. Ya, kadang-kadang kan kita melihat figur toh, mau memberi itu. Ketika itu yang ngetop, yang terkenal, wah kita datang memberi. Tapi ketika itu yang biasa-biasa, tidak ngetop, tidak terkenal, ya kita tidak pernah memberi. Sebenarnya yang ngetop, yang terkenal itu kan dulunya juga pernah muda. Sekarang kan memang sudah top, tua, ompong, dan peot.
Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini memberi pilih-pilih itu kadang-kadang didasari oleh rasa favoritisme. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Bante, mungkin saya tanya dulu. Kalau misalnya dana itu apa termasuk untuk kita kayak menjamu teman gitu? Misalnya teman lagi kesusahan, terus kita coba tolong. Atau mungkin di kantor kelihatan lagi lapar, kita tawarin makanan kecil. Apakah itu termasuk berdana atau berdana itu lebih yang ke serius? Ya, jelas itu juga berdana. Di dalam bagian lain dari kitab suci, seperti Nidikanda Sutta, di situ dirujuk 6 tempat untuk berdana. Dalam Nidikanda Sutta, dalam Nidikanda Sutta, khotbah tentang penimbunan harta, di situ dirujuk 6 tempat untuk berdana. Jadi kalau tadi orang-orang itu, yang 5 itu adalah dana yang tepat waktu. Ya, kalau ini secara umum, itu dirujuk 6 tempat. Apa saja 6 tempat itu? Cetiamhi, berdana kepada cetia. Maksudnya ketika ada pembangunan wihara, pembuatan Buddha Rupang, pembuatan stupa, pembuatan Plasa Bodhi, tempat-tempat untuk menghormati Buddha, ya, itu kita bisa memberikan persembahan dana ke situ. Kemudian yang kedua, sangga, kepada sangga. Sebagai komunitas, bukan sebagai pribadi. Ya, karena sangga sebagai komunitas itu istilahnya lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dana yang diterima itu digunakan untuk kepentingan komunitas, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, kadang-kadang juga sekarang sudah mulai ada gerakan, tidak hanya membangun wihara, tapi juga sudah membangun sarana-sarana pendidikan. Jadi sudah dimulai di Indonesia kan kadang-kadang ada keluhan. Kenapa pindah agama? Nggak ada sekolah Buddhis, Bante. Kadang-kadang sekolah Buddhisnya udah ada, nggak mau emangnya sekolah Buddhis berkualitas. Ada juga yang begitu, karena ada umat sudah berusaha susah payah dia membuat sekolah Buddhis, begitu ngajak-ngajak, Ci, kok ayo anaknya sekolah di sekolah saja. Emang sekolahan lu berkualitas? Digituin. Nggak ada sekolah Buddhis ngeluh, udah ada, masih ngeluh juga. Ya kan, kembali lagi sebenarnya berkualitas atau tidak berkualitas nantinya, itu butuh peran serta kita sebagai umat Buddha. Ya kan? Kalau kita memberi kepercayaan, wah tentu itu mendongkrak semangat dia untuk mengusahakan yang mungkin tadinya biasa-biasa, kualitasnya untuk meningkat. Nah, kalau di Indonesia Timur kan ada sekolah Karuna Dipa. Ada yang dari Palu? Nggak ada ya? Nggak ada yang di Palu kan? Ya kalau di Palu itu di Indonesia Timur itu sekolah Buddhis namanya Karuna Dipa. Itu termasuk sekolah Buddhis yang unggulan untuk kawasan Indonesia Timur. Secara umum lagi, bukan cuma Buddhis saja, secara umum. Ya. Jadi kepada sangga. Yang ketiga pugale. Pugale itu orang yang membutuhkan. Ya, jadi termasuk orang yang kelaparan. Ya, teman kita itu yang lagi lapar itu. Mungkin karena dia kerjaannya belum selesai, jadi kan kadang-kadang kita kerja nanggung ya. Nanggung lah. Jam istirahat nanggung sedikit lagi nih. Tapi sebenarnya perut udah bunyi terus. Tapi karena pengen cepat selesai, makan siangnya ditunda dulu. Kemudian atiti. Atiti itu kepada tamu-tamu. Jadi kepada tamu. Ya seperti tadi kan sebenarnya sudah termasuk itu. Orang yang baru datang. Ya, terlepas itu dari dia kita kenali ataupun tamu yang berkunjung, kan kita memberikan persembahan kepada dia. Atiti, kepada tamu. Kemudian yang berikutnya adalah mata pita, ayah dan ibu. Sebagai wujud balas budi, sebagai wujud bakti, sebagai wujud penghormatan. Dan yang terakhir adalah batari,
kepada saudara kita, saudara-saudara kita yang lain. Ya tentu di antara mereka ada yang mungkin hidupnya tidak seperti kita, mungkin di bawah kita secara ekonomi. Nah bisa pada saat-saat tertentu kita memberikan persembahan dana kepada dia. Ya, jadi bukan dikatakan sebagai pinjaman, tapi ini benar-benar sebuah bentuk dana. Kemudian di bagian lain dalam Anggutara Nikaya juga disebutkan, ada 5 keuntungan memiliki kekayaan. Di samping tadi ada kerugiannya toh. Ada 5 keuntungan memiliki kekayaan. Apa? Bisa membuat dirinya sendiri bahagia. Jadi dengan adanya kekayaan, begitu kita pergi atau mungkin lihat televisi ada barang apa kita pengen, dengan adanya kekayaan yang kita miliki, kita bisa memiliki barang tersebut. 2, bisa membuat istri dan anaknya bahagia dengan cara dicukupi kebutuhan hidupnya. Ya, sandang pangan papannya dicukupi. Ya, jadi pemikiran kita harus pemikiran Buddhis, karena kita Buddhis ya. Jangan seperti pemikiran di Indonesia, begitu kaya istrinya nambah. Ya kan? Minggu lalu, Senin lalu saya ceramah di Garut. Saya sempat baca di Okejon atau di detik.com bahwa pertambahan jumlah penduduk di Indonesia dalam setahun itu sama dengan jumlah penduduk di Singapura. Hah? 7 juta. Ya, jadi setahun di Indonesia itu nambah 7 juta jiwa. Kenapa ya Bante banyak banget? Soalnya di Indonesia satu suami boleh punya 4 istri. Itu juga yang ketahuan. Ya, jadi bisa membuat istri dan anaknya bahagia. Kemudian yang ketiga, bisa membuat ayah dan ibunya bahagia. Jadi dicukupi juga sandang pangan papannya, kesehatannya ayah ibunya tersebut. Yang keempat, bisa membuat teman-temannya bahagia. Dengan cara bagaimana? Minimal kalau temannya lagi butuh dana, bisa minjem dulu. Ya, bisa minjem dulu. Ya, bisa kasih kredit usaha rakyat buat temennya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan memiliki kekayaan, seseorang bisa berdana kepada para pertapa dan brahmana yang melatih latihan kemoralan. Jadi dalam banyak sutta itu, di sutta-sutta yang lain banyak penjelasan tentang kepada siapa kita berdana. Kalau yang tadi dijelaskan adalah ketika pemberian itu dikatakan sebuah pemberian yang tepat waktu. Ya, demikian. Bante, kalau dari sisi motivasi, sebenarnya motivasi yang paling baik untuk berdana itu apa sih? Ya, tadi sebenarnya waktu makan siang saya sudah jelaskan motivasi tertinggi dalam berdana itu adalah untuk memperindah pikiran. Agar pikiran ini bebas dari serakah, dari kikir, dari melekat. Ya, jadi kalau motivasinya cari nama itu sudah biasa, itu pasti didapat toh. Tadi kan sudah disebutkan kan, orang yang gemar berdana nama baiknya akan tersebar. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi. Ya. Kemudian motivasinya hanya sebagai menolong, itu biasa. Motivasinya apa? Karena merasa itu perbuatan baik, itu juga biasa. Yang tertinggi adalah bagaimana kita bisa menjadikan dana itu sebagai sarana untuk membuat pikiran kita ini menjadi indah. Pikiran yang indah adalah pikiran yang tidak diliputi oleh kikir, serakah, melekat, benci, bodoh batin. Itu ada dalam Anggutara Nikaya. Ada 8 sebenarnya motivasi berdana itu. Yang terakhir adalah memperindah pikiran. Ya, itu yang tertinggi. Ya kan? Karena ketika pikiran kita tidak ada lagi bentuk pikiran negatif, jahat, kan kita menjadi lebih bahagia hidupnya. Ya, berpikir baik ya, bukan berpikir positif, berpikir baik. Pikiran yang baik secara dhamma adalah
pikiran yang bebas dari kebencian, pikiran yang bebas dari keserakahan, pikiran yang bebas dari kemelekatan. Itu kan sama sangkapa. Sama sangkapa. Jadi pikiran yang baik. Ya. Ada lagi? Namo Buddhaya Bante. Saya cuma mau tanya Bante mengenai dana. Kalau misalnya begini, soalnya saya pernah dengar dari teman, katanya kalau misalnya saya kan sekarang di Singapura, misalnya kalau ada pembangunan wihara atau apa memerlukan dana, kita ini nitip, boleh enggak itu Bante? Ya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Meskipun dana itu sifatnya dititipkan. Memang di bagian sutta yang lain ada penjelasan. Dana itu hendaknya diberikan dengan kedua tangan. Jadi sebenarnya kalau kita membahas dana itu sutta-suttanya banyak sekali. Jadi ini keluar semua ada nih. Yang saya ingat itu pun, kalau yang lupa saya juga nggak ingat. Ya, diberikan dengan kedua tangan. Tapi kondisinya, istilahnya kan pembangunan wiharanya di negara kita, di Indonesia. Nah, kita mendengar, tergerak untuk membantu. Jadi kita menitipkan, mungkin lewat teman kita, mungkin lewat keluarga kita yang ada di rumah, itu tidak menjadi soal. Ya meskipun mungkin itu sifatnya transfer, ya toh. Tapi niatan kita untuk berdana itu sudah merupakan satu kebajikan. Ya, jadi kita pun hendaknya pada saat berdana menitip itu jangan timbul bentuk pikiran negatif. Kepercayaan yang penuh harus ada dalam diri kita pada orang yang kita titipkan dana kita tersebut. Ya, jadi jangan sampai nanti disampaikan enggak ya? Nanti disampaikan enggak ya? Jadi kita jangan sampai berpikir demikian. Ya, jadi niat dananya itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Jadi jangan sampai dikotori oleh bentuk pikiran negatif, mencurigai orang yang kita titipkan dana. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Dua pertanyaan. Tes, oke. Bante Damiko, terima kasih banyak udah sharing mengenai dana. Nama saya Kadiam. Saya ingin bertanya begini Bante. Saya kan mempunyai kemampuan untuk memberikan pengajaran ke anak-anak sekolah, matematika, fisika, biologi gitu-gitu. Ngelesi, jadi guru les di saat waktu luang. Dan memang ada beberapa anak yang mereka dari keluarga mampu saya kasih gratis gitu kan. Akan tetapi saya juga di kehidupan personal saya juga mempunyai kewajiban lainnya gitu kan, sampai akhirnya saya waktunya nggak cukup, maksudnya waktunya nggak balance, bantu orang juga untuk saya sendiri juga nggak cukup gitu kan. Jadi untuk berdana, pertanyaan saya adalah untuk berdana apakah kita benar-benar harus full membantu orang lain atau kita harus juga ada satu sisi untuk memikirkan diri kita juga sendiri. Terima kasih Bante. Kalau sebagai umat awam, tentu harus keseimbangan antara kebutuhan pribadi dengan membantu orang lain. Ya. Harus ada keseimbangan. Jadi jangan kita hanya mementingkan orang lain, kecuali kalau mau jadi bodhisatwa. Ya itu full buat makhluk lain, buat orang lain. Tapi kalau sebagai umat awam perumah tangga ya harus ada keseimbangan. Yang penting ya, meskipun seandainya itu kita bagilah seimbang. Jangan sampai ada keegoan yang muncul. Karena yang bahaya itu kalau sudah ada keegoan. Ya,
Kalau memang itu berguna untuk kepentingan bersama, kita harus lebih dahulukan kepentingan bersama. Ya kan? Kalau memang itu lebih berguna untuk kepentingan dhamma, kita harus dahulukan untuk kepentingan dhamma. Kadang-kadang yang banyak terjadi kan kepentingan dhamma dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Jadi jangan sampai kita demikian. Kan di dalam kitab Jataka dikatakan, ada yang basicnya pernah ikut organisasi pemuda Theravada Indonesia? Waktu di Indonesia? Nggak ada? Nggak ada yang pernah ikut Patria? Ya, itu dalam Jataka dikatakan, biarlah seseorang mengorbankan harta bendanya demi menyelamatkan anggota tubuhnya. Ya kan? Pokoknya yang penting kalau lagi sakit, duit berapapun dikeluarin. Ya kan? Apapun dijual. Yang penting bisa sehat lagi. Biarlah seseorang mengorbankan anggota tubuhnya demi menyelamatkan hidupnya. Rela tangan kaki diamputasi, yang penting tetap hidup. Selanjutnya, biarlah seseorang mengorbankan harta bendanya, anggota tubuhnya, bahkan hidupnya, nyawanya, demi kebenaran dhamma. Jihad berani nggak? Ini kan jihad toh, mati buat dhamma, siap enggak gitu kan? Nah, makanya di sini ya sekarang kan kita hidup sebagai komunitas toh, ya bersama-sama. Nah kita harus lihat mana kepentingan pribadi, mana kepentingan kelompok, mana kepentingan dhamma. Jadi pada saat kita punya kepentingan pribadi, kalau memang ada urusan buat kepentingan kelompok, ya kita harus dahulukan. Kalau kita ada urusan pribadi, ada kepentingan buat dhamma, kita harus dahulukan juga. Ya, kenapa? Konsep ini kita pakai. Ya toh? Konsep ini kita pakai. Kenapa? Karena kita harus melihat kepentingan buat dhamma itu biasanya kan esensinya berkaitan dengan kebajikan. Menambah kebajikan. Ya kan? Ya seperti sekarang. Sudah punya gebetan belum? Nah, oh masih single. Belum PDKT? Ya kalau satu saat mungkin ya kan? Ada yang apa istilahnya dilirik. Maksud ya, kita sama-sama pernah muda kok. Ada yang ditaksir gitu kan. Nah, kan kita harus lebih dahulukan ketika itu ada sesi puja bakti, mana yang kita dahulukan? Tambah kebajikan dulu atau ngejar gebetan dulu? Ingat loh, dapat gebetan juga karena berbuat baik. Ya toh? Iya. Jadi kita harus dahulukan kesempatan berbuat baik, jangan ngejar gebetan dulu, berbuat baik dulu. Kenapa? Pahala berbuat baik kan kebahagiaan. Salah satunya apa? Diterima waktu nembak. Ya toh? Iya, kita harus punya konsep seperti ini. Jadi kita harus gunakan kesempatan untuk nambah kebajikan dulu. Ya, gitu Kadim. Oh, udah ini PDKT mulai ada pertanyaan yang lain. Selamat siang Bante. Nama saya Wirianto. Saya ada pertanyaan, kalau misalnya kita berdana, kadang kan kita mungkin ingin kayak pelimpahan jasa kepada almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Itu yang benar mestinya pendekatannya gimana untuk melakukan, maksudnya dari segi pemikiran di mental mind kita yang dipersiapkan buat yang almarhum atau almarhumah yang dituju, atau namanya harus ditulis atau gimana mestinya Bante? Terima kasih. Ya,
Untuk sebuah pelimpahan jasa itu harus memenuhi 5 faktor minimal. 1, adanya perbuatan baik kita sebagai sanak keluarga yang masih hidup yang kita lakukan pada saat ini. Jadi bisa itu berdana, bisa itu melatih sila, bisa itu melatih meditasi, ataupun perbuatan baik yang lainnya. Ya, mendengar dhamma seperti saat ini, ibaratnya punya modal dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pikiran yang kita arahkan buat keluarga kita yang sudah meninggal. Memang kalau kita ingat, paling kita mengingat keluarga itu 2 generasi ke atas yang sudah meninggal. Ya kan? Papa, mama, engkong, sama emak. Ya kan? Ke atas lagi kita sudah nggak tahu. Kadang-kadang engkong sama emak juga kita nggak tahu juga. Ya kan? Paling sama papa, mama. Jadi paling banyak ke atas itu 2 generasi. Kalau ditanya, papa mamanya engkong siapa? Nanti ditanya lagi, engkongnya papa mama siapa? Makin bingung dah. Jadi paling 2 generasi ke atas. Jadi kita ingat itu. Atau sanak keluarga kita lain yang sudah meninggal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada ajakan yang kita arahkan kepada mereka untuk bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Bahasa gampangnya, ada passwordnya. Ya, ada kata kuncinya pada saat kita mau melakukan pelimpahan jasa setelah 2 syarat tadi terpenuhi. Apa passwordnya? Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Kalau di sini tadi saya dengar idang me. Ya, idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ya, itu sebenarnya tunggal jamaknya aja yang beda. Ya. Jadi itu. Semoga jasa ini melimpah pada keluarga yang sudah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Jadi itu 3 syarat dari kita. Lalu yang kedua terakhir, itu berkaitan dengan sanak keluarga kita yang sudah meninggal. 1, mereka berada di alam setan kelaparan. Ya, di alam setan kelaparan. Karena mereka kelaparan, akhirnya mereka jadi gentayangan. Ya, jadi ya sama seperti ya Bapak Ibu sekalian kan kalau lagi kelaparan kan gentayangan juga. Ya toh? Malam-malam kan keluar rumah buat cari makanan. Ya. Itu yang pertama, buat keluarga yang sudah meninggal. Tahu saat kita melakukan pelimpahan jasa dan setelah tahu dia ikut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Ya, jadi itu bisa terpenuhi. Ya, jadi nggak perlu menunggu waktu khusus. Dan kalau kita secara tradisi sebagai orang Tionghoa kan Citgue bulan 7, Cengbeng bulan 3. Ya. Sebenarnya setiap kali kita berbuat baik, kita sudah punya modal. Ya, di samping kebajikan itu membuat kita bahagia, kita juga bisa menjadikan sarana kebajikan yang sudah kita buat itu untuk pelimpahan jasa kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, cukup merenung saja seperti tadi. Ya, sambil beranjali, ya namo tassa dulu 3 kali, kemudian idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Pakai bahasa Pali atau bahasa Indonesia. Kadang-kadang suka ditanyain, Bante, engkong emak saya kan nggak pernah ke wihara, nggak ngerti bahasa Pali. Ada umat yang suka nanya kayak begitu. Padahal kan kita melihatnya universalnya sifat kebajikan gitu. Jadi bukan masalah bahasa, universalnya sifat kebajikan itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya seperti nanti kan ini sudah kita diskusi dhamma, ya kita bisa menjadikan sarana kebajikan dari diskusi dhamma ini sebagai sarana untuk pelimpahan jasa. Ada lagi?
Ya, jadi jangan sampai nunggu dapat tanda ya. Kadang-kadang kan kita ini nungguin dapat tanda dari keluarga yang sudah meninggal. Ya sebenarnya kan keluarga kita yang sudah meninggal kan sudah banyak sekali. Tidak hanya di kehidupan ini, bisa juga di kehidupan lalu. Dan bisa jadi suasana keluarga kita di kehidupan lalu, itu tidak semua perbuatannya bersih. Tidak semua perbuatannya baik. Ya, bisa jadi di antara mereka ada yang berbuat tidak baik. Dan perbuatan tidak baik itu membawa mereka ke alam yang tidak bahagia, ke alam peta, ke alam setan kelaparan. Ya mungkin mereka sudah kasih tanda yang halus-halus dulu biasanya. Ya. Tahu-tahu pintu nutup sendiri. Ya. Mungkin ada apa, ya. Barangnya dipindahin. Rasanya kemarin taruh di situ. Sekarang kok pindah? Tanya suaminya, tanya anaknya, tanya istrinya. Gua nggak mindahin. Ya. Tapi kitanya nggak ngerti-ngerti, dibiarin aja. Tahu-tahu sampai dia muncul depan kita. Pingsan duluan. Jadi jangan sampai seperti sebenarnya. Makanya dalam Dhamma istilahnya doa ya, sembahyang yang ditujukan buat keluarga leluhur itu tidak menunggu waktu. Ya, setiap saat, setiap kali kita berbuat baik, ya segeralah kita gunakan kebajikan itu sebagai sarana pelimpahan jasa. Bante, Namo Buddhaya, saya Lina. Kemarin saya diajak teman pergi function melepaskan ikan. Terus teman saya ajarin saya, Lina, saat di ikan-ikan itu dilepaskan, terus kamu itu kita membaca doa, bacanya semoga semua karma baik yang saya perbuat hari ini saya limpahkan kepada keluarga saya, kepada kedua orang tua saya, saudara saya, kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terus saya tanya kenapa? Katanya kalau setelah kita berbuat baik, terus karma baik kita itu kita salurkan kepada semua orang, termasuk makhluk lain, karma baiknya itu berlipat ganda. Katanya karma baiknya berlipat ganda. Saya tidak tahu benar apa tidak. Itu yang saya pertanyakan. Ya. Memang ketika kita melakukan pelimpahan jasa ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir, Bante kok ngajarin pelimpahan jasa terus. Berbuat baik pelimpahan jasa, berbuat baik pelimpahan jasa. Nanti jadi jasa saya habis karena dilimpahin terus. Ini bukan transfer duit. Yang kalau ditransferin terus jadi habis. Ya ini sifatnya jasa kebajikan. Umpamanya begini. Bante Dhammananda kalau tidak salah dalam salah satu bukunya, ya mendiang, ya kalau di sini mungkin kenal Bante Dhammananda ya, Kirinde Dhammananda, mengumpamakan pelimpahan jasa itu seperti kalau kita berada di ruangan ini malam hari, listriknya padam, kan gelap, kita meraba-raba, dapat sebatang lilin dan korek api. Tentu sebatang lilin itu yang sudah ada di tangan kita punya niat untuk menghidupkan. Meskipun satu cahaya lilin, setidaknya kita bisa melihat. Meskipun dalam temaram. Nah pada saat cahaya lilin itu sudah kita hidupkan, cahayanya membuat kita bisa melihat, meskipun temaram, ternyata penglihatan kita bisa melihat. Wih, masih banyak lilin di tempat ini. Ya, apa yang akan kita lakukan? Lilin itu akan kita hidupkan. Dengan apa? Lilin yang sudah hidup di tangan kita. Satu, hidup. Nah, pada saat lilin yang ada di tangan kita, sumbunya ketemu dengan lilin yang belum menyala, kemudian ini menjadi menyala, apakah api yang ini berkurang? Bagaimana suasana ruangan? Makin terang. Nah seperti itulah pelimpahan jasa perumpamaannya. Ya, jadi tidak akan mengurangi jasa kebajikan kita.
Justru menambah terus kebajikan kita. Jadi jangan takut kalau pelimpahan jasa itu nanti karma baiknya habis. Tidak, bertambah terus. Ya, jadi seperti itu sebenarnya. Ya, maksudnya. Satu lagi. Namo Buddhaya Bante. Berkaitan dengan pelimpahan jasa ini, bagaimana dengan penerimanya? Kan kalau dalam agama Buddha, karma baik itu kan, karma baik atau karma buruk itu kamu sendiri yang menentukan dan kamu sendiri yang memanen. Jadi kalau misalnya dilimpahkan dari orang lain itu apakah karmanya itu berpindah? Maksudnya penerimanya itu menerima apa sebenarnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya pelimpahan jasa yang kita lakukan, kalau memang ada keluarga, kerabat, teman-teman kita yang menjadi makhluk peta, makhluk setan kelaparan, kita tidak memberi mereka seperti memberi barang. Kita mengajak mereka berbuat baik dengan cara menumbuhkan mudita cita dalam diri mereka. Menimbulkan sifat simpati, ikut bahagia dengan kebajikan yang kita tujukan kepada mereka. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya pelimpahan jasa. Dan lebih-lebih bila mana memang mereka sudah menanti. Ya, makanya tadi saya kasih contoh. Sudah ada tanda-tanda tapi kita tidak ngerti. Itu sebenarnya mereka sudah menanti. Sudah menunggu. Ya ibarat orang menunggu kan itu melelahkan sekali. Makanya seperti kalau kita lihat dalam Tirokoda Sutta ya, yang menjadi latar pelimpahan jasa, khotbah di luar dinding itu kan sanak keluarga Raja Bimbisara yang pada kalpa yang jauh lalu itu mereka melakukan tindakan korupsi persembahan dana yang harusnya diberikan kepada Sang Buddha Pusa dan Sangga. Jadi di zaman Buddha Pusa itu Buddha ke-27 kalau tidak salah dalam silsilah para Buddha. Kalau kita kan sekarang bukan ke-27, ke-17 kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat itu. Itu kan ada bukunya The Great Chronicle of Buddha. Ya, itu Buddha Pusa itu mereka korupsi. Jadi korupsi itu bukan cuma ada zaman sekarang. Jadi di kalpa yang lalu juga sudah ada korupsi. Karena mereka korupsi persembahan buat Sang Buddha Pusa dan Sangga yang ada pada saat itu, mereka jatuh ke alam neraka. Nah di zaman Buddha Kassapa, satu Buddha sebelum Buddha Gotama, mereka menjadi makhluk peta, setan kelaparan. Nah saat itu di zaman Buddha Kassapa, ada keluarga yang melakukan pelimpahan jasa. Nah makhluk-makhluk peta yang menjadi kerabat Raja Bimbisara ini melihat, bisa menerima pelimpahan jasa itu. Mereka yang sudah sekian lama kelaparan, kehausan, kepanasan, didera oleh derita yang demikian, kemudian menampakkan diri di hadapan Buddha Kassapa. Tanya, kapan kami bisa menerima kayak begitu? Nanti di zaman Buddha Gotama, Buddha setelah aku. Jadi meskipun masanya dari Buddha Kassapa ke Buddha Gotama itu panjang, tapi setidaknya sudah diberi harapan, mereka sangat senang sekali. Seolah-olah mereka akan menerimanya besok. Padahal kan masih kurun waktunya panjang. Dari Buddha Kassapa ke Buddha Gotama. Nah di zaman Buddha Gotama, kerabat mereka di kehidupan yang sama-sama di zaman Buddha Pusa, itu lahir jadi Raja Bimbisara. Raja Bimbisara bertemu dengan Buddha Gotama, banyak memberi persembahan dana, mereka sudah nunggu-nunggu, tapi Raja Bimbisara nggak melimpahkan jasa. Karena pikiran Raja Bimbisara tertuju, di mana Sang Buddha tinggal. Akibatnya apa? Ya seperti tadi yang sudah dikatakan, sudah nunggu-nunggu nggak dikasih-kasih. Penampakan-penampakan yang muncul. Raja Bimbisara tidak bisa tidur, kemudian lapor kepada Sang Buddha mengetahui ini. Kemudian berdana lagi dan dilimpahkan, baru itu bisa menerima. Jadi sebenarnya yang diberikan itu bukan barang, tapi kita mengajak bagaimana makhluk itu tumbuh sifat baiknya dengan mudita cita, ikut bahagia dengan
kebajikan yang kita lakukan. Jadi ibaratnya itu memancing potensi kebajikan dari makhluk tersebut. Makanya tadi dikatakan kan dua syarat bagi makhluk peta. Satu, ya kan, ada lahir di sana. Dua, tahu kita berbuat baik untuk mereka dan mereka ikut bahagia. Jadi kalau mereka tahu saja tapi mereka tidak ikut bahagia, itu juga tidak bisa. Jadi diumpamakan seperti ini. Ya. Saya punya ini, mau dikasih sama Willy. Tapi tangan Willy-nya tidak menyambut. Tangan Willy-nya malah begini. Nah, padahal tangan saya sudah terulur. Kan tidak bisa terjadi. Sama seperti itu perumpamaannya. Jadi untuk terjadinya pelimpahan jasa harus ada respon juga. Jadi tidak hanya ada kebajikan yang disalurkan, tapi responnya juga harus baik. Makanya tidak cukup sekali. Kadang-kadang ada keluarga meninggal, keluarga yang hidup melakukan pelimpahan jasa. Habis pelimpahan jasa, pergi ke tempat orang cenayang. Tahu cenayang ya? Tukang kuamnya yang bisa lihat-lihat begitu. Sudah dapat belum pelimpahan jasanya? Belum. Lah baru sekali. Ya, lebih-lebih bila mana mereka istilahnya tidak mengenal dhamma, kan sulit sekali untuk menumbuhkan sifat mudita cita simpati kepada orang yang tidak mengenal dhamma. Makanya sebenarnya cara sederhana kalau nanti satu saat kita meninggal dan jatuh ke alam peta, ya. Dalam hidup ini kita harus selalu bahagia melihat orang lain berbuat baik. Karena itu bisa lebih cepat. Jadi kalau kita sekarang selalu ikut bahagia melihat orang lain berbuat baik, ya. Kalaupun nanti misalkan ada kondisi saat kita meninggal, kita jatuh ke alam peta, nah kebajikan yang kita buat ini bisa mempercepat kita untuk menerima pelimpahan jasa. Ya, ibaratnya seperti sinyal handphone. Koneksinya cepat, nyambungnya. Jadi begitu dipanggil, tut sekali langsung masuk. Jadi providernya bagus itu. BTS-nya dekat. Jadi bisa seperti itu. Jadi yang lama ini karena saat hidup jadi manusianya ini rasa simpatinya itu susah. Makanya kadang-kadang kan kita suka melihat saat ada orang berbuat baik bukannya didukung, dimotivasi, ini malah dicibir. Tapi saat ada orang berbuat jahat itu malah dimotivasi, ya kan? Baik mana? Memotivasi orang berbuat baik apa memotivasi orang berbuat jahat? Ya, jadi kalau ada orang berbuat jahat kita harus mencegah. Kenapa? Biar dia tidak menambah penderitaan bagi dirinya. Kalau ada orang berbuat baik kita harus memotivasi agar dia tetap bersemangat dalam berbuat kebajikan. Ya, sesungguhnya pahala dari sampai jam berapa ini? Bisa sampai jam 4 ya. Pesawat saya jam 7. Jadi ya 7.50. Mau jalan jam berapa dari sini? Jam 5 ya. Jadi masih sampai jam 4 ya. Saya mau cerita satu cerita yang ada di Wimanawatu, di kitab suci Wimanawatu. Itu berkenaan dengan manfaat mudita cita. Wimanawatu adalah salah satu dari kitab suci dari Khuddaka Nikaya. Totalnya ada 15 kitab dalam Khuddaka Nikaya. Isinya adalah kesaksian. Isinya adalah testimoni. Ya, testimoni, kesaksian. Sebenarnya kalau kita menelaah Tipitaka, kita akan menemukan ada 4 kitab suci agama Buddha yang isinya itu adalah kesaksian. 1, Theragata. Kitab suci Theragata. Itu kesaksian dari biku-biku yang karena belajar dan praktek dhamma mencapai tingkat kesucian tertinggi. Jadi arahat. Setelah jadi arahat, mereka mengungkapkan kebahagiaannya. Dan ungkapan kebahagiaan itu dicantumkan menjadi kitab suci Theragata. 2, kitab suci Therigata. Kalau yang tadi biku-biku, ini bikuni-bikuni. Yang ketiga, Wimanawatu.
Itu ungkapan dari orang-orang yang karena saat jadi manusia berbuat baik, setelah meninggal mereka memperoleh wimana, istana surga. Ya, kemudian yang keempat itu kitab suci Petawatu. Kesaksian dari orang-orang yang karena hidup saat jadi manusia berbuat jahat, setelah meninggal jatuh ke alam peta. Nah, saya akan cerita satu cerita dari Wimanawatu. Semuanya kitab suci Wimanawatu itu ada 85 cerita. Jadi ini baru satu cerita, 84-nya baca sendiri ya. Berkenaan dengan Wisaka. Tahu-tahu Wisaka ya? Ya. Wisaka Dayika Utama, penyokong utama Sang Buddha dan Sangga. Kan dari umur 7 tahun dia sudah seorang Sotapana. Umur 16 menikah dan pindah dari kota kelahirannya ke Sawati. Saat di Sawati kesempatan Wisaka untuk ketemu Sang Buddha lebih banyak. Karena di Sawati ada Wihara Cetawana yang dipersembahkan oleh Anathapindika. Nah, jadi Wisaka banyak berbuat baik. Ketemu dengan Sang Buddha pun banyak. Satu kesempatan, teman-teman sebayanya mengajak Wisaka untuk melihat pasar malam. Ya, festival. Wisaka, karena diajak teman-temannya kan rasa solidernya tinggi. Apalagi teman-teman sebayanya. Ibu-ibu muda gitulah. Kalau bahasa gampangnya sekarang, ibu-ibu sosialita. Ya, berangkat, ya aku mau ikut. Nah, karena perginya ke tempat festival, maka Wisaka menggunakan pakaian yang sesuai, pakaian pesta. Dia juga mengenakan perhiasan mahal yang dia miliki, yang namanya Mahalada Pasadana. Perhiasan perambat besar. Perhiasan renteng berenteng. Tahu renteng ya? Jadi seperti zaman dulu kan kalau orang-orang bangsawan, orang-orang kaya kan dia pakai perhiasan ini di sini, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Kan ada yang begitu ya? Nah, itu seperti itu. Makanya disebut renteng berenteng, itu perhiasan perambat besar. Di buku ditulis harganya berapa? 90 juta keping uang emas kali 10 juta keping uang emas. Ya, 90 juta keping uang emas kali 10 juta keping uang emas. Ya, sebagai perbandingan, sini ada beberapa tadi saya dengar orang Surabaya termasuk si Kadiam. Nah, tadi ada lagi kan orang Surabaya ya. Nah, saya pernah ke satu museum, Museum Putantular. Pernah sana? Pernah? Pas SD. Dulu masih di Jalan Darmo, sekarang kan udah pindah. Sekarang udah pindah ke bawah jembatan layang Sidoarjo. Karena saya dulu pernah juga nyari di Jalan Darmo, nggak ketemu, udah tutup. Di Museum Empu Tantular itu ada perhiasan. Pernah lihat bokor yang buat percikan air yang lebih gede dari ini? Yang bentuknya piring? Yang kurang lebih diameternya 20 cm, 30 cm. Sebesar itu. Ada perhiasan peninggalan dari zaman Kediri, yang konon dulu itu kelat dada. Ada yang mengatakan kelat dada, ada yang mengatakan itu pelindung bagian bawah dari Raja Kertajaya. Raja Kertajaya itu raja yang ditaklukkan oleh Ken Arok. Raja Kediri terakhir. Tahu nggak?
Jadi dalam keadaan terluka dia lari, nah itunya jatuh dan ditemukan kembali. Emas. Itu emas. Beratnya 1.200 gram. Jadi 1 kilo 2 on. Ya, 1 kilo 2 on. Nah itu aja kita udah wah. Ya, udah wah itu. Nah ini wisaka perhiasannya lebih, rentetannya lebih banyak. Ya. Itu sebagai perbandingan saja. Yaitu yang 1 kilo 2 on aja kita udah wah. Karena kita tahu harga emas sekarang gopek-goh ya. Ya, jadi itu. Nah, wisaka berangkat. Tapi sampai di tengah perjalanan dia berpikir, kalau saya pergi ke tempat pesta, nafsu yang belum muncul jadi muncul. Nafsu yang sudah ada makin kuat. Daripada begitu, mendingan saya pergi ke wihara aja dah, mendengarkan dhamma. Memberikan penghormatan kepada Sang Buddha Dhamma Sangga. Ya, jadi dia putar haluan. Dia putar haluan. Makanya tadi kan saya bilang, pilih mana? Mau ngejar gebetan apa ke wihara dulu? Ya, jadi wisaka putar haluan. Nggak jadi pergi ke tempat pesta. Dia pergi ke wihara Cetawana. Sampai di gerbang wihara, dia turun dari keretanya. Perhiasan mahal yang dia kenakan, dia lepas. Karena ke wihara kan bukan buat pamer apa yang dimiliki. Dia lepas, disuruh pembantunya, pelayannya memegangnya sementara waktu. Dia mau pergi menghadap Sang Buddha memberi hormat dan mendengar dhamma. Pembantunya meletakkan perhiasan yang dimiliki wisaka dengan ditutupi selendang di salah satu sudut bagian wihara. Wisaka mendengar dhamma, dia dengan teman-temannya keliling-keliling wihara. Setelah selesai, pulang. Pada saat wisaka meminta kembali perhiasan itu, pembantunya lupa keasikan main. Ketinggalan Tuan Putri di wihara. Oh ya sudah, biar saja. Coba kamu balik dulu sana ke wihara. Tapi kalau sudah disimpan oleh biku, biar saja, jangan diambil. Maka pembantunya balik ke wihara Cetawana. Benar saja, begitu ditanya, sudah disimpan sama Bante Ananda. Balik lagi dia ke wisaka, lapor, sudah disimpan Bante Ananda Tuan Putri. Oh ya sudah, ayo dah kita balik lagi menghadap Sang Buddha. Saya punya niat baik untuk perhiasan itu. Wisaka kembali lagi kepada Sang Buddha menceritakan bahwa perhiasannya ketinggalan. Bante, perhiasan saya ketinggalan. Itu perhiasan termahal yang ada di sini yang saya miliki. Karena itu sudah ketinggalan di wihara Bante, maka saya anggap itu adalah barang milik wihara sudah. Nah, berani enggak? Ayo. Jadi dua hal nih yang ditawarkan wisaka. Pada saat ada puja bakti, kita punya kegiatan lain yang sifatnya pribadi, mana yang mau kita korbankan. Ya. Wihara apa ke bioskop? Wihara apa ke mall? Wihara apa kondangan? Ya kan? Wisaka mengorbankan kan? Tadinya mau berangkat ke pesta malah pilih ke wihara. Ya maklumlah sudah sotapana, kita kan masih belum sampai sana ya. Kemudian ketika barangnya ketinggalan di wihara, dia menganggap barang itu jadi milik wihara. Ya, makanya nanti kalau handphonenya ketinggalan di sini. Jadi dia bercerita, Bante saya lihat wihara Cetawana bikunya makin hari makin banyak ya Bante. Kutinya udah nggak cukup lagi Bante. Kutinya sudah overload. Gimana Bante? Kalau perhiasan ini kita gunakan untuk bikin wihara baru. Biar nanti sebagian biku tinggal di wihara ini, sebagian lagi bisa tinggal di wihara baru. Nah, Sang Buddha menyetujui. Ya kalau sekarang banyak wihara-wihara dibangun, umat-umat bikin kuti, kadang-kadang ngeluh.
Kutinya udah jadi Bante, tapi nggak ada biku yang mau ke sini. Kutinya udah jadi Bante, kapan Bante mau tinggal di sini? Banyak yang begitu. Makanya seringkali kalau saya ngadepin umat yang begitu, saya balik. Pak, jangan cuma bikin kuti. Bapak harus mikir juga pakai kuti itu. Maksud nggak? Hah? Iya. Bener toh saya toh? Bener nggak? Iya, jangan cuma bisa bikin kuti, harus mikir juga gunain kuti itu jadi biku. Jadi jangan cuma bisa bikin kutinya, suruh orang lain nempatin, kan sendirinya punya potensi toh buat nempatin kuti itu dengan jadi biku. Bener kok saya ngajakin umat Buddha jadi biku kok bener. Ya kalau umat agama lain saya nggak berani, kepala saya bisa hilang. Ya jadi perhiasan itu pun kemudian dilelang. Tapi karena sangat mahalnya nggak ada yang berani beli. Sampai lelang ditutup, akhirnya baru muncul pembelinya. Siapa? Wisaka sendiri. Di Bante Moggallana ditugaskan oleh Sang Buddha untuk jadi mandor pembangunan wihara Puba Arama. 9 bulan menghabiskan dana 90 juta keping uang emas kali 10 juta keping uang emas. Jadi setelah wihara itu selesai jadi, Wisaka beraspirasi. 1. Pelimpahan jasa buat keluarganya sudah meninggal. Ya, semoga keluarga yang sudah meninggal yang mengetahui kebajikanku membangun wihara ini ikut bahagia. 2. Buat yang hidup. Semoga teman-temanku, kerabatku, sahabatku, saudaraku yang mengetahui kebajikanku membangun wihara ini, semoga juga ikut bahagia. Ada satu temannya yang mendengar ini, wah dia ikut senang. Ikut senang dengan tulus. Tidak lama kemudian, temannya yang mudita cita ini meninggal. Kadang-kadang ini suka jadi pertanyaan, Bante orang baik kok matinya cepat? Kan baiknya di hidup ini, kan kematiannya juga karena habisnya karma, kama kaya marana. Sama seperti kadang-kadang, Bante saya mah umat awam, nggak pengen cepet-cepet jadi arahat. Soalnya kalau jadi arahat 7 hari saya mati. Ya toh? Sebenarnya yang menjadi penyebab kematian itu bukan pencapaian arahatnya. Kematian terjadi karena habisnya karma yang membuat kita jadi manusia. Sama seperti Bodhisatta ibunya. Bodhisatta kan ibunya 7 hari setelah melahirkan kan meninggal dunia. Itu bukan karena melahirkan bodhisattwanya, tapi karena memang habisnya karma yang menjadikan manusia itu habis. Jadi bukan karena pencapaian kearahatannya, bukan karena melahirkan bodhisattanya. Ya, jadi kama kaya marana, kan ada 4 macam kematian toh. Ayu kaya, kama kaya, ya, yang diumpamakan seperti pelita itu, seperti itu. Nah dia meninggal, setelah ikut bahagia. Setelah kematiannya dia lahir kembali di alam surga tingkat kedua. Tawatingsa, 33 dewa. Punya istana surga yang melayang-layang di angkasa. Volumenya, panjangnya 19 yojana. Ya, panjangnya 16 yojana. Lebarnya 16 yojana. Tingginya 16 yojana. 1 yojana 16 km. 16 kali 16 kali 16. Nah, berapa itu? 200? Nah, panjangnya 256 km, lebarnya 256 km, tingginya 256 km. Ayo. Singapura kalah gede. Ya, itu. Cuma apa? Kebajikannya kan sepele sekali toh. Kecil sekali kalau kita lihat, cuma ikut bahagia atas kebajikan yang dibuat oleh orang lain. Ya, jadi berbuat baik sekecil itu saja bisa memberi kebahagiaan sedemikian besar, apalagi kalau kita berbuat baik yang lebih besar lagi. Ya, demikian. Jadi ikut mudita cita itu juga merupakan kebajikan.
Makanya jangan segan kalau kita melihat orang berbuat baik, kita untuk ikut senang juga. Bukan mencibir, bukan ngata-ngatain. Cukup?